kasih Ibu sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbincang-bincang. Saya di sini akan melaksanakan wawancara sebagai tugas pendidikan guru penggerak saya angkatan ke-7, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan menjadi isu di luar sekolah. Kemudian kita bahas, Jalan keluarnya itu dengan cara berdiskusi, ya, Bu, berdiskusi antar sekolah. atau kepentingan Ya. gitu, Bu, ya. Jadi itu adalah cara Ibu mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusannya itu bagaimana Ibu, cara langkah Ibu untuk mengambilnya ketika ada masalah di antara dua tersebut, begitu, Bu? Mengambil keputusan terkait di dalam hal tersebut, saya lakukan dengan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimana pemimpin itu harus menentukan dan mengambil keputusan yang terbaik. Kolaborasi dengan stakeholder di sekolah ini masing-masing, Ya. Bu, ya. Bagaimana cara pengambilan keputusannya itu pendekatan komunikasi tadi, Bu, Ya. yang Ibu lakukan. Jadi dengan komunikasi tadi, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut, Bu? Prosedur yang saya lakukan menentukan tersebut sesuai dengan job unit yang ada di sekolah SD 143. Jadi setelah prosedur-prosedur tadi, Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi hal-hal yang paling efektif Ibu lakukan seperti itu. Yang paling efektif menjaga berpihak melalui bersama komunikasi dan unsur pimpinan, terutama bersamaan di dalam enteran. Dalam sekolah Ya, ini dalam kita sekolah, ya. Jadi mengutamakan kebersamaan, komunikasi Ya. tadi. Mungkin Ibu terus kemudian yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut apa, Bu? Ibu selama Ibu mengambil keputusan tadi tantangannya? Tantangan pada tatarannya menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, tidak mungkin bisa memutuskan kedua pihak, akan tetapi paling tidak minimal kekecewaan karena proses pengambilan keputusan. Iya, gitu, ya. Membuat kepuasan Ya, hasil keputusan musyawarah, ya. ya. Jadi setelah tadi ada tantangan, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan pada tempat saat itulah, Bu? Untuk membuat jadwal dulu, ya. Tapi ketika masalah tersebut termasuk ringan, Bu, misalnya masalah siswa nih, ada siswa yang bermasalah, apakah itu juga harus dijadwal? Apa memang kalau misalkan asalnya kecil, apa anak itu tidak masuk sekolah atau anak itu berkelahi, itu langsung kita selesaikan pada hari itu juga. Jadi kalau misalnya dia ringan, penyelesaiannya saat itulah, Bu, ya. Sesuai, ya, wali kelasnya sama kepala sekolah. Jadi itu, Bu, ya. Jadi kalau misalnya ringan, dia tidak perlu terjadwal. Kalau berat dia harus terjadwal, ya. Jadi setelah tadi untuk penyelesaian masalah tadi Ibu bilang menyatakan bahwa terjadwal dan ringan tidak terjadwal itu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Adakah yang berkolaborasi dengan Ibu, misalnya seseorang itu mempermudah pengambilan keputusan? Ya, pasti ada itu. Ada. Dan tadi kan sudah banyak pertanyaan, Bu, ya, dari semua faktor, jadwal untuk penyelesaian, atau cara Ibu mendefinisikan kasus dilema etika. Nah, ini dari kesimpulan Ibu dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut?
dari semua yang telah disampaikan pelajaran yang tadi ya, itu ya, mengambil konteks permasalahan, koordinasi dan komunikasi. Terima kasih Bu atas waktunya Bu ya, mohon maaf jika mengganggu Ya, hari ini. tidak apa-apa. Ana Sultan Maya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan sebelum Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika, dilema etika atau didikan moral? Oke, sebagai melihat dari apa namanya kasus-kasus yang awalnya berasal dari dilema etika dan pendidikan moral ya, karena saya pernah sebenarnya kita temukan yang berhubungan dengan dilema etika moral itu atau pendidikan, kita harus melihat dulu akar permasalahan dari kasus itu sendiri. Apa sebenarnya kasus itu? Jadi ketika kasus itu kita cari akar permasalahannya dengan seksama dan tanpa kita dipengaruhi oleh orang lain, kita sebagai pemimpin harus mengambil kebijaksanaan yang tepat Kasih dilema etika atau didikan moral. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama koordinasi. Kita tentukan bersama, melihat dari yang akar permasalahannya tadi. Jadi berkoordinasi antara guru dan kepala sekolah, maka terjalinlah kerjasama manajerial yang baik di dalam sekolah itu sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan Ibu selalu melibatkan orang-orang yang memang sudah difokuskan ke dalam kasus tersebut. Iya. Kolaborasi dan langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk berkoordinasi dengan tadi dengan misalnya dalam pengambilan keputusan tadi Ibu sudah berkoordinasi dengan langkah apa yang Ibu ambil? Satu, kita lihat dulu, misalnya kondisinya ini satu kasus misalnya ya, boleh itu pertama kali siapa? Dan intinya saling kerjasama dan kolaborasi. Betul, dan sesuai dengan prosedurnya. Kalau misalnya ada ketemu dengan anak-anak yang melanggar tata tertib tadi, berkolaborasi. betul, penting sekali Sampai dari awal ya. betul. Kolaborasi, koordinasi, Orang tua yang dari seluruh warga di sekolah. betul. Stakeholdernya harus bekerja sama. Jadi tadi sudah langkah-langkah prosedur yang Ibu lakukan tadi sudah sangat memotivasi saya nantinya Bu ya, kalau ketika saya mengambil keputusan itu seperti apa, itu menjadi pelajaran buat saya. Nah selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang kasus benar lawan benar, benar lawan salah. Jadi mulai Ibu menjawab pertanyaan dari Ibu Ana tadi, dari awal pertanyaan tadi sudah jelas bahwa hal-hal yang harus kita ambil itu pertama kali itu tadi kita cari dulu akar permasalahan. Di saat kita mendapat akar permasalahannya, maka kita tidak akan menilai anak yang melakukan pelanggaran itu sebagai subjektif ya. Jadi Ibu apa yang selama ini merupakan tantangan bagi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tadi? karena tantangannya ini dasarnya datangnya dari siswa itu sendiri. Ya. Bagaimana caranya kita memberikan dukungan yang mendidik bagi mereka. Ya, jadi porsi mereka itu nanti seimbang. Memang tidak langsung ketika Ibu mengambil keputusan tidak langsung disetujui dengan semuanya. Jadi itu ada lawan kasihan. Iya. Yang banyak. Itu tadi hal yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan. Terus kemudian itu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dalam dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Nah, misalnya
lihat dulu siapa yang membawa, yang melaporkan masalah ini siapa. Nah, kalau misalnya permasalahannya misalnya ringan, misalnya ya otomatis tadi pada saat itu diselesaikan. Ya, otomatisnya dari bertahap ya. Jadi butuh waktu dulu, begitu. Baru kalau memang tidak diselesaikan, iya, paling lama 3 sampai 5 hari selesai. Itu dari hasil wawancara tadi, ini dari semua hal yang sudah disampaikan oleh tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ibu ini agak ini sedikit, kalau orang punya kosak apa itu apa ya namanya, bebas atau apa ya, apabila kita punya niat baik, maka apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik dan hasilnya akan menjadi yang Saya dan sudah mempermalukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.